Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Mbak semua, pada kali ini kita ingin ada sebuah webinar yang akan disampaikan oleh Bu Nunung N. Umah dan akan dimoderatori oleh Pak Cahyadi. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan terkait Google Form yang akan disampaikan oleh Bu Nunung, sebaiknya kita memulai kegiatan ini dengan sama-sama berdoa agar kelancaran acara tetap diberikan sebuah kelimpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Cahya untuk memimpin lancarnya kegiatan ini. Ada Pak Cahya, dipersilakan. Pak Cahya. Pak Cahya. Belum terdengar ya? Suaranya tidak ada Pak Cahya. Ya, bisa terdengar? Oke, sekarang. Silakan. Ya, baik. Saya ulangi lagi. Terima kasih Pak saya atas waktunya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan membahas atau sharing bersama mengenai Google Form dengan presenter utama kita, Ibu Nunung dari SMA Negeri 2 Cikarang Selatan. Beliau selain sebagai guru juga aktif sebagai penulis, sudah menelurkan beberapa karya. Mungkin itu portofolio singkat dari Ibu Nunung. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Nunung untuk memaparkan materi mengenai Google Form untuk penilaian harian. Oke. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Cahyo atas kesempatan dan waktunya. Ya, sampai semoga acara ini lancar. Terima kasih. Selamat berjumpa Bapak Ibu guru hebat di Jawa Barat. Baik, saya akan mencoba sharing apa yang saya bisa. Tentu saja dalam hal ini bukan bermaksud untuk mengguru ya. Tentu saja kita sama-sama guru dan juga saya mungkin yang saya tahu masih terbatas. Bapak Ibu mungkin lebih mengetahui, nanti kita akan saling sharing. Ada sesi saling sharing di mana Bapak Ibu bisa mengkoreksi atau mungkin sharing apa yang Bapak Ibu ketahui, bisa mengkoreksi saya juga. Nah, untuk itu saya akan langsung saja. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu instruktur yang hadir bersama kita saat ini. Terima kasih atas bimbingannya selama ini sehingga kita bisa menyelenggarakan webinar ini. Baiklah, saya langsung akan menampilkan PowerPoint saya dulu. Di mana ya PowerPoint saya? Sebentar. Baiklah ini. Ya. Nah, ini ya, optimasi Google Form untuk penilaian harian. Nah, apa sih Google Form? Kenapa saya memilih Google Form gitu? Karena saya sendiri mengalami, kita tuh mengajar kadang tidak selalu berada di sekolah yang tidak semua dari kita beruntung dengan mengajar di sekolah yang muridnya dengan latar belakang sosial ekonomi yang serba memadai. Jadi kadang-kadang ada situasi di mana anak-anak itu nggak punya akun, sehingga, dan menurut saya Google Form ini memberikan fasilitas untuk itu. Kita tidak mewajibkan anak-anak memiliki akun Google, tapi kita bisa memanfaatkan Google Form untuk ulangan ini. Kadang kan karena kalau
akun lalu diminta untuk anak-anak store akun, store email, itu kan mereka susah lupa passwordnya apa. Kita harus bikinkan akun, itu kan sudah waktu dan energi tersendiri gitu. Jadi kadang mereka punya HP tiap hari update status, tapi giliran ditanya emailmu apa passwordnya, mereka pada lupa. Nah, itu untuk itulah Google Form memberikan solusi, kita tidak diharuskan, tidak diwajibkan menyetorkan email anak-anak itu. Mengapa? Apa itu Google Form? Yaitu fasilitas formulir online dari Google. Jadi gratis. Otomatis kalau kita punya akun Google, kita sebagai gurunya punya akun, maka kita sudah bisa memanfaatkannya, ada di Drive. Lalu mengapa saya pilih Google Form? Karena pertama gratis itu tadi, yang kedua sederhana, kemudian mudah, kemudian walaupun mudah tapi akomodatif gitu. Jadi kita bisa ngacak nomor yang itu bisa kita dapatkan di setelannya atau settingnya, kemudian bisa acak option, yaitu kita ngaturnya nanti dari pojok kanan bawah tiap butir soal. Kemudian yang ketiga adalah image dan video, semuanya bisa, dua-duanya bisa kita pakai gitu. Jadi soalnya tidak melulu hanya kata-kata saja. Oke, kita lanjut ke ini ya, berikutnya yang lainnya. Hal khusus terkait soal yang kita menggunakan stimulus video, karena di soal nanti di segmen soal itu ya, untuk satu nomor itu nggak ada pilihan video, yang ada hanya pilihan image atau gambar. Maka kalau kita bikin soal dengan stimulus video, maka kita harus membuatnya di satu bagian tersendiri gitu. Nah, di kesempatan ini nanti kita akan membuat contoh soal yang terdiri dari soal biasa. Apa sih maksudnya biasa? Itu hanya terdiri kata-kata aja. Kemudian soal image, gambar, dan opsinya kata-kata. Kemudian soal berikutnya, soalnya berupa kata-kata, lalu pilihannya ganti yang gambar. Dan yang terakhir adalah soal dengan stimulus video, seperti itu. Baik, untuk memperjelasnya, kita langsung menuju ke Google Form langsung ya Bapak Ibu, untuk melihat bagaimana kita mempraktekannya. Oke, ini saya stop dulu, lalu kita masuk ke Google Drive. Pak Cahyo, terdengar suara saya dengan baik? Terdengar jelas. Terima kasih. Ya, ini saya sharingnya sedang saya off-kan untuk kemudian bisa masuk ke Google Drive. Nah, kalau kita ke Google Drive ya, ini ya. Kita masuk di Drive itu biasanya di sini ya, kita masuk ke Google, kita belum ke Drive dulu, ke Google biasanya akan tampak ini menu utama ini sebelah kanan pojok ini kelihatan. Lalu kalau kita ingin ke Drive, kita masuk ke sini. Nah, ini ada Drive. Kalau kesininya saya yakin Bapak Ibu juga pasti sudah paham, karena kita di sini optimalisasi ya, optimasi. Nah, kemudian kalau membuat baru, soal baru, berarti kita klik baru. Seperti ini. Lalu masuknya ke Google lainnya. Google lainnya. Mana tadi lainnya? Sorry. Baru, lalu lainnya pilih Google Form. Nah, ini terlihat Pak sharingnya. Nah, langkah-langkah ini sudah biasa kita lanjutkan ya. Di sini misalnya penilaian harian kelas 10 IPS 1 misalnya, atau kelas 10 IPS saja. Nah, lalu kita deskripsinya misalnya ini aturan aturan mengerjakan gitu ya, aturan mengerjakan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini untuk menyingkat waktu, saya akan langsung ambilkan contoh yang sudah saya siapkan ya Bapak Ibu. Nah, ini di sini saya sudah menyiapkan ini seperti ini.
Nah ini kalau sudah ini kan di sini saya menyebutnya soal latihan VCT ya. Nah di sini supaya namanya sama kita klik di sini maka dia akan berubah seperti formulir yang kita inginkan. Jadi soal latihan VCT ini tata tertib mengerjakan, berdoalah dan seterusnya udah saya tulis. Nah contoh yang pertama adalah soal dengan apa kata-kata biasa. Nah ini di sini saya meminta identitas dulu, biasa namanya siapa, kemudian kelasnya berupa contrengan apakah dia IPS 1, 2 atau 3, lalu tanggal ujian. Nah ini sengaja saya buat bagian tersendiri supaya nanti ketika diacak nomornya dia nggak ikut teracak bersama soal-soalnya, bersama soal-soal yang dimaksud. Nah ini kan, nah ketika sudah masuk soal maka saya menambahkan ada bagian kedua seperti itu. Nah ini di sini lalu misalnya kalau kita bikin soal ya kan, ini contohnya soalnya ada ketika manusia merasa lapar mereka akan gitu ya. Mereka akan apa? Pilihannya 1 tidur, menangis, di sini pilihan ganda, ini saya kira biasa. Nah, kemudian yang membuat apa? Tadi mengacak pilihan sehingga pilihannya ini tidak akan muncul selalu tidur di poin pertama, menangis di poin kedua, maka kita klik di bawah ini, lalu kita centang tanda acak urutan opsi, gitu, seperti ini. Nah ini kan nggak ada, nah kita centang. Nah ini makanya nanti ketika akan muncul di soal di siswa satu dengan lainnya, pilihan ini urutannya nggak akan sama. Kemudian untuk kunci jawaban ini tidak akan muncul kalau kita belum mensetelnya di setelan. Nah, gini. Nah, setelan ini keluarnya di bagian kuis. Kuis ini defaultnya mati begini Bapak Ibu. Kemudian kalau kita menjadikan form ini sebagai kuis, maka kita harus menghidupkan seperti ini sehingga nanti keluar pertanyaan kunci jawaban. Kita coba ya. Kalau misalnya ini saya matikan, maka kunci jawaban tidak akan muncul. Nah ini kita nggak bisa ngisi kunci jawaban yang mana. Demikian juga dengan skor. Tapi nanti kalau kita atur dengan kuisnya kita on kan, maka dia akan ada lagi bisa mengisi kunci jawaban. Ini responden dapat melihat apa aja pertanyaan tak terjawab, bisa dilihat, lalu jawaban yang benar tidak, supaya apa? Sehingga kalau saya sih ya, supaya murid yang selesai duluan tidak bisa melihat jawaban yang benar sehingga tidak bisa membocorkan pada siswa yang lain. Lalu nilai poin bisa dilihat sehingga mereka bisa tahu nilainya. Lalu disimpan dan kemudian ini. Nah ini kunci jawaban sudah muncul lagi. Ini kunci jawabannya mana kita pasang. Kalau orang lapar kan orangnya pengen makan, maka ini jawabannya. Lalu poinnya berapa? Misalnya kita kasih 10. Gitu, seperti itu. Nah, lalu selesai. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, Bapak Ibu bisa melakukan dengan duplikasi. Misalnya, nah ini akan muncul seperti ini, lalu kita tuliskan soal kita gitu. Tapi ini karena saya nggak mau pakai, maka saya hapus aja. Udah, gini. Nah, kemudian soal yang kedua adalah tipe soal dengan image atau gambar dari soal. Ya, ini contohnya nanti jadinya seperti ini. Nah, gimana bisa menyisipkan gambarnya di sini? Ini saya hapus dulu biar apa? Biar kita bisa ini ya dari klik D3 ini lalu kita hapus. Nah, lalu gimana masukkannya? Kita lihat nih ada apa? Ikon gambar, kita klik, lalu kita cari ini ya, kemudian kita pilih tadi ini. Nah ini oke. Nah, udah masuk. Oke. Nah sekarang jadi ini ya soal yang dengan ada stimulus gambarnya. Tabel, kenapa tabel kok dijadikan gambar? Ya karena kita nggak bisa bikin tabel di sini kan Bapak Ibu, makanya kita bikin tabelnya kita bentuk JPG atau gambar, boleh PNG atau apapun, pokoknya yang penting berupa image. Lalu pilihannya berupa kata-kata biasa.
Ini ya, ini sudah saya ketikkan pilihannya 1, 2, 3, sama aja seperti biasanya kita kalau membuat Google Form. Lalu kunci jawaban kita masukkan. Misalnya kunci jawaban, poinnya dulu boleh kita tulis. Misalnya ini karena soalnya sulit, kita kasih poinnya 25 gitu. Tadi yang soal mudah 10 aja, sekarang yang dipandang sulit kasih 25. Nah, kunci jawabannya yang mana? Misalnya kunci jawabannya adalah A4 dan B2. Maka udah, ini berarti selesai gitu. Acak jawabannya sudah teracak belum ya? Kita cek. Oh ya, sudah teracak. Nah, ini kalau kita menduplikasi enaknya begitu. Kadang kita suka mengklik wajib diisi. Kalau pakai duplikat, maka dia akan otomatis wajib diisi dan acak pilihan juga sudah tercontreng. Walaupun kita bisa pakai ini ya, poin plus ini gitu. Kemudian soal yang berikutnya adalah yang soalnya berupa kata-kata, pilihannya, opsinya berupa uang. Nah, ini berupa gambar. Berikut adalah gambar uang Rp10.000. Yang mana sih Rp10.000? Nah, ini opsi yang A. Ini kan belum ada. Ini cara masukkannya ada sama ikon gambar, kita klik. Lalu kita cari di file yang sudah kita siapkan. Ada. Oke, kita pakai 5.000, open. Ya. Gambarnya belum saya edit, jadi gambar 5.000-nya kecil sekali, nggak masalah. Oke, yang penting sudah ada pilihan. Nah, Bapak Ibu itu sudah ada pilihan A-nya uang gambar 5.000, 10.000, 20, 100, dan 50. Sama ini ini kunci jawabannya yang mana ya? Kunci jawabannya kan pertanyaannya 10.000, berarti yang betul harus yang ini. Gitu. Skornya berapa? Oh, kalau ini mah 15 cukup. Oke, 15, 25, 10 gitu ya. Kalau kita ingin 100, sorry. Kalau kita keklik ini harus klik ulang biar hilang, biar kuncinya hanya 1, lalu selesai. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kalau ke soal video ya, Bapak Ibu. Kalau soal video, tadi saya bilang kita harus tambah bagian. Ini klik seperti ini. Kemudian deskripsinya perhatikan, misalnya saya buat gitu, video berikut ini seperti itu, lalu saya masukkan, tambahkan video. Kita bisa langsung menelusuri dari YouTube atau juga dengan mengklikkan URL-nya, mengkopikan URL-nya kalau memang sudah disiapkan URL-nya. Nah, ini saya pakai penelusuran ini aja ya. Misalnya video 30 detik gitu ya. Motivasi misalnya. Seperti itu, lalu kita klik. Jadi kita nggak bisa mengunggah video kita sendiri ya Bapak Ibu, ini harus terafiliasi atau terconnect dengan YouTube. Ini motivasi hidup, ini ada ini ya. Story WA 30, ini saya pilih ini aja ya. Saya pilih ini supaya untuk memudahkan. Berapa, selama 33 detik. Oh, ini nih yang pas 30 detik biar nggak lama-lama. Oke, lalu di sini kita pilih ini. Nah, dia langsung terunggah ke sini. Nah, ini. Nah, kemudian kita baru menambahkan pertanyaannya. Seperti ini. Misalnya pada video yang tersedia kita dapat pelajaran bahwa ini ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian opsi pertama peduli sesama misalnya. Kemudian rajin membaca misalnya. Lalu menolong yang susah. Ya,
Lalu misalnya lagi optionnya adalah mana sih cara berani berkata benar. Pilihan keempat ya, sekarang pilihan kelima, yaitu misalnya berkata jujur. Nah, terus kunci jawabannya kita masukkan. Misalnya skornya tadi ini kalau kita ada 4 soal tadi 25, 15 dan 5 berarti ada kurang 15 sama 20 sama 25 berarti kita tambahkan misalnya 5 jadi skornya 50 nanti ya. Tambahkan masukkan jawaban misalnya di situ tentang peduli sesama. Kita klikkan jawaban ini lalu selesai gitu ya. Nah, ini makanya soal kita sudah jadi Bapak Ibu. Lalu mengirimnya adalah dengan cara dikirim. Kita pilih ini ya. Kemudian ini linknya. Jadi kita mengirimnya lagi tidak lewat email dan di sini kita tidak mengklik kumpulkan alamat email karena kalau kita klik kumpulkan alamat email nanti anak-anak lagi diwajibkan untuk mengumpulkan email yang mereka hafal passwordnya dan sebagainya akun mereka dan itulah yang akan menyusahkan kita, maka di sini jangan diklik, kita tetapkan aja. Lalu kita ke sini lewat link jadi membaginya. Ini linknya panjang, nanti kita akan pendekkan. Ctrl C, kita copy dulu aja ya gitu. Lalu sudah kan kita salin ini, sudah tersalin. Salin ke papan klip lalu sudah. Nah, kalau kita ingin membagikan tinggal kita bagikan apakah lewat WA atau dibagikan lewat blog kita dan sebagainya. Soal sudah jadi. Sekarang kalau misalnya saya akan bagikan di chat ya Bapak Ibu. Saya akan bagikan di chat kita nanti. Tapi sebelumnya mungkin saya akan memberikan cara untuk mensortkan. Kalau Bapak Ibu dengan nama yang panjang begitu susah, maka kita akan memendekkan tadi memendekkan linknya. Oke, sekarang saya stop dulu share ini. Intinya soal kita sudah selesai dan nanti kita bisa dapatkan nilainya dan analisisnya secara langsung ya Bapak Ibu. Untuk itu kita sudah ada respon. Oh, ini poin totalnya ternyata ada 55 Bapak Ibu. Dari yang soal yang sudah kita bikin, poin totalnya ada di sini ada 55. Jadi kalau betul semua anak kita 55. Kalau Bapak Ibu tidak ingin menghitung ulang, maka lebih enak kalau dia langsung misalnya kita berharap 100 jadi 100. Kalau poinnya 55 begini nanti kita harus menghitung ulang 55 per 100 kali berapa poin per 55 kali 100 gitu kan. Kalau ingin langsung 100 juga bisa. Jadi tinggal diatur di sininya diklik tentang kunci jawaban tadi untuk mengedit. Ini bukan soal itu kelas. Nah, yang ini mengedit di sini misalnya. Di sini 55 atau kita buat rata langsung skornya masing-masing 25 biar mudah jadi 100 misalnya. Bisa seperti itu kita ini. Nah, ini 25 misalnya. Tapi kalau ingin pembobotan Bapak Ibu membedakan juga silahkan. Sini juga supaya mudah tadi ya, kita jadikan 25. 25 dan yang terakhir juga ini 25 misalnya. Oke. Baik, seperti ini Bapak Ibu. Saya kira demikian ya untuk proses pembuatan soal. Untuk nanti proses pengambilan nilai ataupun analisis saya kira Bapak Ibu juga sudah karena sudah terbiasa menggunakan
Google Form. Nah, ini direspon, nanti kan kita lihat berapa siswa kita yang menjawab, lalu kita tinggal melihat di sini spreadsheet-nya, berapa yang masuk, berapa nilainya, dan kemudian nanti kita tinggal mendownload dari spreadsheet ini. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian. Jika ada pertanyaan, Pak Cahyo. Halo Pak Cahyo. Ya. Ini ada pertanyaan Ibu. Oke. Kalau kita tidak menunjukkan Halo. ini ada pertanyaan. Cara Maaf, suaranya terputus Pak. maaf Ibu. Ini ada pertanyaan. Iya. Bagaimana menyisipkan equation di Google Form? Menyisipkan equation. Oh ya. Equation kalau di Google Form memang tidak disediakan Bapak Ibu ya. Tetapi ada juga teman yang bisa, saya sendiri maaf belum menerapkan. Teman ada bisa pakai latex atau apa begitu, jadi dikombinasi dengan perangkat lain. Kemudian tapi kalau saya sendiri menyiasatinya dengan menggunakan aplikasi Paint 3D, program Paint 3D. Jadi saya mengetik di Word seperti biasa, lalu saya ketik saya copy ke Paint 3D, lalu saya jadikan image seperti itu. Saya menyimpannya dalam bentuk image JPG atau PNG gitu, baru saya taruh di situ seperti itu. Ya. Mungkin di kesempatan yang lain saya bisa share tentang cara mengubah Word menjadi image dengan menggunakan Paint 3D. Seperti itu Pak Cahyo. Oh ya, baik, terima kasih Ibu. Mungkin bisa disimpulkan karena waktunya sudah. Oh iya ya, baik. Oke. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya di room ini. Baik, jadi begitu ya. Google Form itu adalah form yang sangat murah, bukan hanya murah, memang gratis, jadi nggak perlu bayar. Murah itu kalau kita keluar sedikit ya, tapi ini kita nggak keluar sama sekali. Tapi walaupun gratis, dia akomodatif, yaitu tadi bisa memberikan variasi baik berupa gambar maupun video, dan juga sudah langsung ada scoring, bisa mengacak nomor, bisa mengacak mengacak pilihan, sehingga anak-anak itu tidak gampang mencontek. Makanya juga di nomor soal tidak dituliskan, nomor opsi juga tidak dituliskan. ABCDE tadi saya tidak menuliskannya, nomor soal juga tidak 1, 2, 3, 4, sehingga ketika diacak mereka tidak tahu yang nomor 4 yang mana, yang nomor 1 yang mana. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang paling memudahkan adalah dia bisa digunakan tanpa menuntut akun. Itu yang sangat saya rasakan gitu, karena ya gitu, murid saya ada yang punya HP tapi nggak punya akun, masih mending. Tapi ada juga yang memang nggak punya HP sehingga nggak mungkin punya akun karena nggak ada HP-nya. Jadi seperti itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan atau jawaban yang kurang memuaskan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nunung yang sudah memaparkan materi dengan cukup jelas. Semoga bisa diterima oleh semua peserta. Apabila ada masih yang ditanyakan, silakan kontak Ibu Nunung. Terima kasih ya, boleh. Oh ya, jangan lupa untuk peserta dimohon untuk mengisi presentasi yang sudah ada di chat ya. Oke, ya betul. Mungkin itu saja. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kembali kepada host Bapak Saifullah. Oke, terima kasih Pak Cahyo yang telah memoderatori lancarnya kegiatan webinar yang
disampaikan oleh narasumber kita yang ketiga yaitu Bu Nunung Umar. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi sebuah webinar yang telah dilaksanakan bisa menambah hasanah ilmuwan kita dan juga saling berbagi dan tentunya menginspirasi bagi semuanya. Baik teman-teman, Bapak Guru hebat semua, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Saya selaku host, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.